Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, lalu mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang itu di dalam tanah itu. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapatkan laba 2 talenta. Lalu kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam dan menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Jawab Tuan itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga akan ada padanya diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Bu Bapak, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Romo-romo, suster-suster dan uskup cilik, selamat pagi. Pagi, iya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebenarnya saya mau ngetes Bapak Ibu tahu nggak soal Santo Albertus. Tapi biarlah, karena saya juga mau ngasih hadiah kepada suster dan romo-romo cilik ini, pertanyaannya biar dijawab sama suster dan romo-romo cilik. Romo dan suster cilik,
Santo Albertus itu lahir di mana? A. Di Jombang, B. Di Bekasi, C. Di Jerman. Angkat tangan. Yang mana? Di Bekasi. B. Di mana? Bekasi. Aku Bekasi. Jerman. Coba kasih ke uskup deh, kasih ke uskupnya, pasti tahu tuh. Di mana? A, B atau C? B. Di mana? Bekasi. Di India. Di mana? A di Jombang, B di Bekasi, C di Jerman. C. Jerman. Wah, betul ya? Ya sudah kasih. Mau hadiah apa? Karena Romo sepeda. Aduh, Romo bukan Pak Jokowi. Frater, karena Romo punya banyak Alkitab, kasih Alkitab aja deh, biar kudus ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Santo Albertus itu adalah seorang apa? A. Awam, B. Imam, C. Uskup. Ayo angkat tangan. Yang mana? Suster dong, suster ciliknya itu. Mau dapat hadiah dia. Awam, A. Awam, B. Imam, C. Uskup. B. Yang mana? Uskup. Uskup. Iya, oke. Siapa lagi? Ada lagi? Yang mau? Ada lagi? Siapa? Uskup. Uskup. Siapa lagi? Imam. Imam. Satu lagi? Uskup. Uskup. Siapa lagi? Awam, imam apa uskup? Gak tahu. Ya udah deh. Jawabannya semua benar. Sebelum jadi uskup dia jadi imam. Sebelum jadi imam dia juga seorang awam ya. Ya semuanya benar ya. Kasih semua kitab suci frater. Nah, siap. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hari ini peringatan Santo Albertus kita rayakan dalam refleksi. Apa refleksi yang bisa kita gali dari Santo Albertus adalah yang kita dengarkan dalam perumpamaan ini. Perumpamaan ini sangat luar biasa menurut saya dari perumpamaan yang lain, yaitu bercerita tentang talenta-talenta. Tapi sebelumnya, untuk memahami ini, kita harus tahu dulu bagaimana Yesus mau menyampaikan ini. Kalau kita pernah lihat dalam situasi hidup sehari-hari, Bapak Ibu itu sering saya lihat membeli ya handphone. Tidak ada saudara-saudari di sini yang kadang-kadang punya handphone lalu kemudian dia membelinya tanpa ada bungkusnya atau kotaknya. Siapa yang membeli handphone tanpa kotak angkat tangan? Tidak ada ya, semua membeli dengan kotaknya. Bapak Ibu saudara-saudari, ini pengantar awal saja untuk memahami. Di dalam kotak handphone itu biasanya diisi ada apanya? Ada handphonenya. Setelah ada handphone dilihat lagi ada apanya? Chargernya. Setelah chargernya dilihat lagi ada apanya? Ah, nggak tahu kan? Lupa kan? Coba kita lihat di sebelah layar ini ada apanya? Nah, ada apa? Manual book ya. Bapak Ibu saudara-saudari kalau beli barang-barang elektronik ada nggak ini? Siapa yang sering baca ini? Nggak ada yang baca. Padahal ini penting loh ya untuk mengetahui cara kerja. Saya punya cerita. Saya waktu dulu ketika bertugas di pedalaman di tengah hutan, ada barang istimewa yang sangat istimewa sekali datang ke situ ketika ada genset masuk, yaitu adalah mesin cuci. Itu bagi kami barang istimewa. Suatu ketika saya mengoperasikan mesin cuci itu, ada anak asrama yang ikut juga mau membantu saya mencuci. Lalu kemudian saya tanya apakah dia sudah mengerti, dia bilang sudah mengerti. Saya berikan buku panduannya, rupa-rupanya dia langsung mencuci. Saya tidak tahu di sebelah, saya datang ke ruang sebelah, saya lihat kok tidak ada pergerakan suara mesin berbunyi. Lalu pada saat saya masuk ke dalam, ada bunyi glotak, glotek, glotak, glotek. Saya lihat ternyata itu adalah penggilisan masuk di lubang mesin cuci. Dia bilang sudah tahu, tapi dia nggak tahu. Gara-gara nggak baca manual book. Dan ternyata, saudara-saudari, gara-gara tidak baca manual book, ya, tidak tahu cara kerja, banyak orang juga salah menggunakan mesin cuci, bukan hanya di desa, bukan hanya di pedalaman, tapi juga di kota. Saya mau kasih contoh gambar yang satu ini nih. Nah, mesin cuci dimasukkan kasur
Bayangkan ya, ini gara-gara nggak baca manual book, nggak tahu cara kerja mesin cuci. Ini adalah perumpamaan saja, ini adalah gambaran singkat, yaitu bahwa orang yang tahu cara kerja mesin pasti tahu juga bagaimana memperlakukannya. Dan begitu juga kalau orang tahu tata cara kerja suatu barang, pasti dia tahu cara menggunakannya juga, memperlakukannya juga. Saudara-saudari, hari ini juga kita diajak untuk tahu, Yesus memberikan perumpamaan ini adalah manual book. Ini adalah tata cara kerja, tata cara aturan, yang tentu saja aturannya ini sangat beda sekali dengan aturan dalam hal yang kita sehari-hari lihat. Aturan itu ada apa? Dalam aturan itu, dalam manual book itu mengatur soal hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga. Dan hal kerajaan surga itu beda dengan kerajaan duniawi. Maka ada manual booknya yang dia ceritakan dalam perumpamaan ini. Dalam perumpamaan ini, saudara-saudari, bercerita mengenai soal talenta. Talenta yang kita pahami, talenta yang kita dengar, itu adalah soal bakat, musik, pengetahuan, matematika. Ternyata yang ditulis soal talenta itu jauh berbeda dengan apa yang kita pahami. Talenta itu dalam bahasa yang kita dengarkan adalah berbagai macam hal yang berkaitan dengan bakat. Itu pada zaman Yesus adalah hal yang berkaitan dengan berat, ya, jadi timbangan. Jadi kalau misalnya Yesus berbicara diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, itu mengukur adalah berat mata uang. Berat mata uang pada waktu itu diukur 1 talenta saja itu adalah 6.000 dinar. Beratnya 34 kilogram. Itu uang yang banyak. Dan uang yang banyak itu kalau 1 hari kerja zaman Yesus itu adalah 1 dinar. Kalau 6.000 dinar itu berapa hari kerja? Itu bisa dibayangkan seperti itu. Nah, berat itu sendiri itu tidak berbicara soal uang. Tapi berat yang dimaksud adalah kabot bahasa Ibrani yang artinya kemuliaan. Kemuliaan yang dikatakan berat itu menunjukkan adalah keberadaan, eksistensi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu yang disebut dengan kabot itu adalah tampak, nyata, hadir pada waktu itu dalam tabut perjanjian yang ada kotak itu. Kotak tabut perjanjian yang diusung oleh bangsa Israel. Itu adalah menunjukkan tempat yang memang adalah suatu tempat yang bisa berat juga, tetapi menunjukkan eksistensi dan keberadaan Allah. Kalau saudara-saudari belum pernah lihat, saya kasih gambar, ya, itu tempatnya. Di dalam tempat itu ada yang namanya tutupnya, yang disebut adalah mercy seat, yang artinya adalah tempat duduk belas kasihan, atau yang disebut tempat duduk perdamaian. Ini adalah tutup dari yang namanya tabut perjanjian. Kabot atau tadi talenta ini dihubungkan dengan hal ini, yaitu adalah belas kasih Tuhan. Jadi orang yang menerima talenta itu adalah menerima belas kasih Tuhan. Ketika orang menerima belas kasih Tuhan, saudara-saudari, jangan dibayangkan hanya soal matematika, soal musik, soal olahraga, soal bakat-bakat itu. Tapi kalau orang menerima belas kasih Tuhan, itu semuanya. Ketika bangun pagi, bernafas, itu menerima belas kasihan Tuhan. Bayangkan kalau kita tidur, dibangunkan 5 hari lagi, baru bangun. Rencana semua gagal semua. Tapi karena belas kasihan Tuhan, kita bisa bangun setiap hari. Kita bisa menggunakan seluruh panca indera kita bisa berkomunikasi, kita bisa melakukan apa yang menjadi aktivitas kita. Dan belas kasih Tuhan juga, selain dalam diri kita, juga apa yang telah kita miliki. Segala macam yang kita miliki, dari mulai harta kita, dari mulai segala macam, itu adalah bagian dari belas kasih Tuhan. Itu adalah talenta. Nah, ternyata talenta itu jauh lebih luas dibandingkan soal bakat. Dan ternyata talenta inilah yang jadi problemnya. Cara kerja talenta ini, saudara-saudari, cara kerja belas kasih Tuhan ini manual booknya, aturan mainnya, cara kerjanya, ini diungkapkan di sini. Terlihat pada para hamba. Hamba ini, kalau kita lihat, hamba ini adalah dalam bahasa Yunani itu doulos, yaitu adalah budak.
Seorang budak tidak pernah dapat upah. Dia melakukan tugasnya, dapat makan dan minum cukup. Tetapi dia dipercayakan yang namanya belas kasih itu, atau dipercayakan uang yang sangat besar sekali. Artinya ini suatu hal yang tidak biasa. Dan para hamba yang dapat 5, dapat 2 sadar, saya harusnya tidak bisa diberikan ini, tapi Tuhan saya mempercayakan. Maka diberilah itu dan kemudian ditinggalkan. Nah, cara kerjanya di sini. Ketika yang 5 dapat 5, dia kembangkan, berlipat ganda jadi 5. Yang 2 disalurkan, berlipat ganda jadi 2. Yang 1 tidak disalurkan. Yang 1 dikubur. Nah, ketika dikubur ini saudara-saudari, maka tuannya marah dan tidak berlipat ganda di situ. Cara kerja dari kerajaan Allah ini, berkat yang kita terima, belas kasih yang kita terima, semua belas kasih, dari mulai nafas kita, dari mulai pakaian yang kita pakai, dari mulai juga pengalaman hidup kita, dari mulai kesehatan kita, harta kita, ketika itu dikembangkan, disalurkan, dibagikan kepada yang lain, diberikan kepada yang lain, lalu kemudian diamalkan, ini ternyata ada suatu lipat ganda. Dari 5 menjadi 10, menjadi 15. Sedangkan yang disimpan sendiri, tidak digunakan, tidak disalurkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan diambil dan akan hilang. Dan itulah cara kerjanya. Nah, saudara-saudari, tentu ini bukanlah apa yang saya rekayasa, tetapi apa yang disampaikan dalam perumpamaan ini. Yang 5 dikembangkan dapat 5 dan seterusnya. Dipercayakan lagi tanggung jawab yang besar. Yang 2 dapat 2 dan seterusnya, dilipat gandakan. Artinya, belas kasihan yang kita dapatkan, mulai dari pengampunan atas dosa-dosa kita, maka itulah yang menjadi kesadaran kita. Patutlah seorang hamba itu mengerjakan tugasnya. Tidak perlu dapat untung saja sudah syukur. Tetapi ternyata ada sebuah keuntungan, ada sebuah hal yang berlipat ganda yang diberikan kepada kita dari Allah ketika itu disalurkan. Entah itu bakat, entah itu kemampuan, entah itu finansial yang diberikan dan dibagikan. Dan itulah yang menjadi tugas kita untuk melihat manual book. Ternyata manual booknya itu adalah suatu cara kerja kerajaan Allah yang seperti itu. Santo Albertus, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah orang yang menerapkan demikian. Dari seorang bangsawan yang punya banyak hal, tetapi dia memilih jalan menjadi seorang Dominikan yang melepaskan segala-galanya, tetapi dia memiliki kekayaan, pengetahuan dan iman yang dia bagikan dan terus berkelimpahan. Pengetahuannya tidak terbatas ketika dibagikan dan terus berlipat ganda dan ditambahkan. Sehingga dia mengerti soal geografi, matematika, fisika, bahkan seluruh pengetahuan alam dia tahu, padahal dia cuma belajar teologi. Dan ini adalah suatu kelimpahan yang diberikan Tuhan. Nah, ini teladan Santo Albertus, tahu cara kerja kerajaan Allah, tahu berkat yang dia terima, dan tahu cara kerjanya dibagikan. Maka pesannya satu dalam renungan hari ini, sudahkah kita sadari yang namanya belas kasih Tuhan kepada kita? Mulai dari pengampunan dosa, mulai dari nafas yang kita hirup, mulai dari makanan yang kita makan, dan sudahkah kita memberikannya kepada yang lain, menyalurkannya kepada yang lain, melipat gandakannya, sehingga itu menjadi berkat yang tidak berkesudahan. Tetapi ketika kita menyimpannya dan menguburnya, maka semuanya akan diambil daripada kita. Semoga kita mampu berbagi dan memberikan banyak kebaikan untuk sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.